Pikiran kita adalah kemudi. Ia menentukan arah perasaan, keputusan, dan akhirnya nasib kita sendiri. Dalam hidup, banyak yang mengira bahwa kekuatan terbesar manusia adalah cinta. Dan memang, cinta bisa menggerakkan, mengubah, bahkan menyembuhkan. Tapi, seperti kapal tanpa kompas, cinta yang tidak disertai kesadaran hanya akan membawa kita tersesat ke tengah badai. Stoik mengajarkan bahwa emosi, betapapun kuatnya, harus dikawal oleh kebijaksanaan. Karena apa gunanya rasa yang meluap jika ia menyeret kita ke jurang yang sama sekali tidak kita inginkan? Kita sering mengira bahwa cukup dengan mencintai, semuanya akan beres. Padahal, tanpa arah yang jelas, cinta bisa berubah menjadi belenggu yang menyakitkan. Di sini, di arah mindset, kita percaya, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sebab, hanya dengan pikiran yang jernih, kita bisa melihat cinta dengan mata yang terbuka, bukan sekadar dengan hati yang mabuk rasa. Mari kita bahas mengapa cinta tanpa kesadaran justru berpotensi menyesatkan, dan bagaimana kita bisa menapaki jalannya dengan bijak. Kita sering diajarkan sejak kecil bahwa cinta itu tentang perasaan, tentang degup jantung yang berlari kencang, tatapan yang membuat kita lupa waktu, dan rindu yang menggelora ketika jarak memisahkan. Kita terbiasa memandang cinta sebagai sesuatu yang terjadi begitu saja, tanpa perlu kita rencanakan atau pikirkan. Tapi disinilah letak jebakan yang halus dan berbahaya. Cinta yang hanya bertumpu pada perasaan memang indah di awal, tapi rapuh ketika dihadapkan pada kenyataan. Perasaan itu berubah-ubah. Hari ini bisa menggebu-gebu, besok bisa meredup tanpa alasan yang jelas. Jika kita hanya bergantung pada perasaan untuk mencintai, maka arah hubungan kita akan ikut berbelok setiap kali suasana hati berubah. Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya, tapi kita selalu bisa mengendalikan respon kita dalam cinta. Ini berarti kita tidak bisa memaksa diri untuk selalu merasa jatuh cinta, tapi kita bisa memilih untuk tetap bersikap mencintai. Itu sebabnya cinta yang sehat bukan hanya apa yang kita rasakan, tapi apa yang kita pilih untuk lakukan setiap hari. Memilih mencintai berarti sadar akan konsekuensinya. Kita tahu bahwa akan ada masa sulit, ada perbedaan pendapat, ada rasa bosan, bahkan ada luka yang mungkin datang. Dan justru karena kita tahu semua itu, kita memutuskan untuk bertahan. Bukan karena emosi sedang tinggi, tapi karena kita telah memilih orang itu sebagai bagian dari hidup kita. Cinta tanpa kesadaran mudah sekali terjebak dalam pola mencintai saat menyenangkan, pergi saat sulit. Ia seperti pelaut yang hanya mau berlayar ketika cuaca cerah, tapi buru-buru kembali ke pelabuhan ketika awan gelap muncul. Sebaliknya, cinta yang disertai kesadaran adalah keputusan untuk tetap memegang kemudi. Bahkan ketika ombak menghantam, banyak orang bingung mengapa hubungan yang dulu terasa sempurna tiba-tiba terasa hampa. Mereka lupa bahwa rasa hanyalah pintu masuk. Setelah itu, yang mempertahankan hubungan bukan lagi perasaan yang membara, tapi komitmen yang dipilih secara sadar. Perasaan memberi warna, tapi pilihan yang menjaga agar lukisan itu tetap utuh. Memilih mencintai juga berarti kita tetap memelihara diri sendiri, bukan menyerahkan seluruh kendali hidup pada pasangan, melainkan menjaga keseimbangan antara memberi dan menjaga batas pribadi. Cinta yang disadari tidak membuat kita hilang arah, karena kita tahu siapa diri kita, apa nilai-nilai yang kita pegang, dan sejauh mana kita bersedia berkompromi. Ada saatnya, cinta yang dipilih justru terasa lebih tenang daripada cinta yang hanya didorong emosi. Ia tidak selalu penuh drama, tapi justru itulah kekuatannya. Dalam ketenangan itu, kita bisa bertumbuh, belajar memahami, dan membangun kepercayaan yang tidak mudah digoyahkan. Kesadaran membuat kita tidak menaruh harapan yang tidak realistis pada pasangan. Kita berhenti menuntut mereka untuk selalu membuat kita bahagia, karena kita paham bahwa kebahagiaan adalah tanggung jawab pribadi. Kita mencintai bukan untuk diisi, tapi untuk berbagi kelimpahan yang sudah ada di dalam diri. Di arah mindset, kita percaya, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam cinta, itu berarti kita belajar untuk tidak hanya mengikuti arus perasaan, tapi juga mengarahkan kemudi hubungan dengan pilihan yang bijak. Karena ketika kita sadar bahwa cinta adalah keputusan, bukan sekadar rasa, kita akan mampu bertahan, melewati badai, bukan hanya menikmati pelayaran di langit yang cerah. Kita sering mendengar kalimat, "Aku tidak bisa hidup tanpamu." Sekilas, itu terdengar romantis, seolah menunjukkan betapa pentingnya seseorang dalam hidup kita. Tapi kalau kita berpikir lebih dalam,
Kalimat itu menyimpan potensi bahaya. Sebab, ketika kita menaruh seluruh ketergantungan pada pasangan, kita bukan sedang membangun cinta yang sehat, tapi sedang menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada orang lain. Ketergantungan emosional adalah jebakan yang halus. Kita merasa aman ketika pasangan ada, dan seketika merasa hancur ketika mereka jauh. Semua keputusan, semua kebahagiaan, semua rasa berharga dalam diri kita diikatkan pada satu orang. Dan masalahnya, kita lupa bahwa manusia itu berubah. Hubungan, dan tidak ada yang bisa kita genggam selamanya. Stoik mengajarkan bahwa hal-hal di luar kendali kita tidak boleh menjadi sumber ketenangan kita. Jika kita menggantungkan kedamaian pada sesuatu yang berada di luar diri termasuk pasangan, maka kita sedang membangun rumah di atas tanah yang rawan longsor. Begitu pasangan berubah sikap, sibuk, atau bahkan pergi, seluruh pondasi kita runtuh. Ketergantungan membuat kita kehilangan identitas. Kita mulai melupakan mimpi, hobi, bahkan prinsip hidup. Karena semua fokus diarahkan pada bagaimana membuat pasangan senang. Kita takut kehilangan mereka, sehingga tanpa sadar kita kehilangan diri sendiri terlebih dahulu. Banyak orang berpikir bahwa cinta sejati adalah tentang memberikan segalanya. Tapi tanpa batas, pemberian itu berubah menjadi penyerahan total atas kendali hidup. Padahal, cinta yang sehat justru membutuhkan dua individu yang utuh, yang memilih untuk bersama karena saling menghargai, bukan karena saling menggantungkan. Hidup ketergantungan juga bisa melahirkan rasa takut yang berlebihan. Kita mulai curiga tanpa alasan, mudah cemas jika tidak dihubungi, dan merasa hampa setiap kali pasangan tidak bisa memenuhi ekspektasi kita. Bukannya menjadi sumber kebahagiaan, pasangan malah menjadi sumber kecemasan. Cinta yang disertai kesadaran mengajarkan kita untuk tetap punya ruang bernapas. Kita bisa menikmati kebersamaan, tapi juga nyaman dalam kesendirian. Kita bisa merayakan kehadiran pasangan, tapi tidak merasa hancur ketika mereka sibuk dengan urusan lain. Karena kita tahu, kebahagiaan sejati berasal dari kestabilan batin, bukan dari kehadiran orang lain semata. Kita juga harus ingat bahwa pasangan kita adalah manusia, bukan solusi hidup. Mereka punya keterbatasan, punya masalah sendiri, dan tidak selalu mampu mengisi setiap kekosongan dalam hati kita. Menaruh seluruh beban emosional pada mereka hanya akan membuat hubungan terasa berat, bahkan bisa memicu kelelahan emosional di kedua belah pihak. Disinilah kesadaran memainkan perannya. Kita belajar untuk membangun kehidupan yang kaya di luar. Hubungan memiliki hobi, sahabat, tujuan pribadi, dan nilai hidup yang kita pegang. Dengan begitu, ketika pasangan hadir, mereka menjadi pelengkap, bukan pusat eksistensi kita. Dalam pandangan Stoik, cinta sejati tidak berarti kita harus bergantung sepenuhnya pada orang lain, melainkan saling mendukung untuk menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Hubungan yang sehat adalah ketika dua orang yang sama-sama kuat secara emosional memutuskan untuk berjalan bersama, bukan saling menopang karena takut jatuh sendirian. Di arah mindset, kita percaya, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Artinya, kita menjaga kemudi hidup tetap di tangan kita sendiri. Meskipun ada orang yang kita cintai, duduk di kursi sebelah. Kita bisa memberi cinta sepenuh hati, tapi tidak menyerahkan seluruh arah hidup pada satu orang. Karena, pada akhirnya, ketenangan sejati datang dari dalam, bukan dari seseorang yang bisa saja datang dan pergi. Banyak orang mengira bahwa jika kita benar-benar mencintai seseorang, kita harus memberikan segalanya tanpa batas. Kita membiarkan pasangan masuk ke semua ruang pribadi kita. Kita selalu mengiyakan keinginan mereka, dan kita merasa bersalah kalau menolak. Seolah-olah batasan adalah tanda kita tidak cukup mencintai. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya, batasan adalah bentuk cinta yang paling sehat. Bayangkan sebuah taman yang indah, bunga-bunga mekar, rumput hijau terjaga, dan udara segar memenuhi. Tapi taman itu hanya bisa tetap indah jika ada pagar yang melindunginya. Tanpa pagar, siapa saja bisa masuk seenaknya, menginjak tanaman, bahkan merusaknya. Hubungan juga sama. Batasan adalah pagar yang menjaga agar cinta tetap tumbuh subur, bukan menjadi tanah yang gersang karena diinjak sembarangan. Stoik mengajarkan kita untuk menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak ketenangan batin. Dalam cinta, menjaga diri berarti tahu di mana garis yang seharusnya tidak dilanggar. Ini bukan tentang membatasi pasangan karena curiga atau tidak percaya, tetapi tentang menghormati nilai dan ruang pribadi kita masing-masing. Batasan membuat kita tetap menjadi individu yang utuh di dalam hubungan. Kita tetap punya hak untuk berkata tidak
ketika sesuatu bertentangan dengan prinsip hidup kita. Kita berani menyampaikan perasaan ketika merasa tidak nyaman, tanpa takut pasangan marah atau meninggalkan kita. Karena cinta yang sehat tidak tumbuh dari ketakutan, tapi dari saling menghargai. Tanpa batasan, hubungan mudah berubah menjadi kendali sepihak. Salah satu pihak mungkin mulai merasa berhak menentukan semua hal dari siapa kita berteman, bagaimana kita berpakaian, bahkan apa yang kita pikirkan. Dan yang lebih berbahaya, kita bisa kehilangan kemampuan untuk mengenali diri kita sendiri. Kita mulai merasa bahwa kebahagiaan pasangan adalah tanggung jawab kita sepenuhnya. Bahkan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Batasan bukan tembok yang memisahkan, tapi jembatan yang membuat dua orang bisa bertemu di tengah. Kita tidak perlu membiarkan pasangan mengatur setiap detik hidup kita hanya demi membuktikan cinta. Sebaliknya, kita memberi ruang bagi pasangan untuk tetap menjadi dirinya, sambil kita juga menjaga diri kita. Menetapkan batasan juga berarti berani menyampaikan kebutuhan dan ekspektasi sejak awal. Kita terbuka soal apa yang bisa kita terima dan apa yang tidak. Kita tidak berharap pasangan menibuk-nebuk isi hati kita, karena itu hanya akan menimbulkan salah paham. Cinta tanpa batasan seringkali penuh drama, penuh kecemasan, perasaan terjebak, atau bahkan rasa bersalah yang tidak perlu. Tapi cinta dengan batasan justru memberi rasa aman. Kita tahu bahwa kita dicintai bukan karena kita menyerah sepenuhnya, tapi karena kita dihargai apa adanya, dengan semua garis batas yang kita jaga. Kesadaran akan batasan membuat kita bisa berkata, "Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai diriku." Ini adalah bentuk keseimbangan yang membuat hubungan tidak hanya bertahan lama, tapi juga tumbuh sehat. Kita tidak lagi takut kehilangan pasangan hanya karena kita mempertahankan prinsip kita. Di arah mindset, kita percaya, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam hal cinta, mengarahkan pikiran berarti tahu kapan harus membuka pintu dan kapan harus menutupnya. Batasan yang sehat adalah cara kita melindungi hati, menjaga ketenangan, dan memastikan bahwa cinta yang kita berikan dan terima tetap tumbuh dalam tanah yang subur, bukan di tanah yang kering. Karena dipaksa tanpa arah, banyak orang menyebut apa yang mereka rasakan sebagai cinta. Padahal, jika diperhatikan lebih dalam, yang terjadi bukan cinta, melainkan obsesi. Bedanya tipis di permukaan, tapi dampaknya bisa sangat berbeda di dalam kehidupan kita. Cinta membuat kita tumbuh, sementara obsesi perlahan menggerogoti diri. Cinta adalah keinginan tulus untuk melihat seseorang bahagia dengan atau tanpa kita. Ia memberi ruang, memberi kebebasan, dan menghargai pilihan. Obsesi, sebaliknya, adalah keinginan untuk memiliki dan menguasai, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaan orang tersebut. Cinta merayakan kebersamaan. Obsesi menuntut kepemilikan. Stoik mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan yang tidak sehat pada hal-hal di luar kendali kita. Dalam konteks hubungan, itu berarti kita tidak memaksakan seseorang untuk selalu ada atau selalu sesuai dengan keinginan kita. Ketika cinta berubah menjadi obsesi, kita mulai kehilangan perspektif. Kita mengukur hubungan hanya dari seberapa sering mereka memberi perhatian, seberapa cepat mereka membalas pesan, atau seberapa besar mereka memprioritaskan kita di atas semua hal lain. Obsesi membuat kita takut kehilangan. Bahkan sebelum kehilangan itu benar-benar terjadi. Kita menjadi curiga berlebihan, memantau setiap gerak pasangan, dan merasa tidak tenang jika mereka punya dunia di luar hubungan ini. Tanpa sadar, kita mempersempit hidup mereka, dan sekaligus mempersempit hidup kita sendiri. Cinta yang sehat memberi ruang untuk bernapas. Kita sadar bahwa pasangan adalah individu yang utuh, dengan mimpi, minat, dan tanggung jawab di luar hubungan. Kita tidak memaksakan diri menjadi pusat segalanya dalam hidup mereka. Kita menikmati waktu bersama, tapi juga menghargai waktu terpisah. Perbedaan lain yang penting, cinta berpusat pada memberi, obsesi berpusat pada mengambil. Dalam cinta, kita ingin melihat pasangan bertumbuh, bahkan jika pertumbuhan itu membuat mereka semakin mandiri. Dalam obsesi, kita ingin pasangan tetap dekat, bahkan jika itu berarti menghambat pertumbuhan mereka. Banyak orang terjebak dalam obsesi karena mengira intensitas adalah tanda cinta yang dalam. Padahal, intensitas tanpa keseimbangan hanya akan melelahkan. Hubungan yang dipenuhi kecemasan, rasa takut, dan keinginan mengontrol bukanlah tanda cinta sejati, melainkan tanda bahwa kita sedang menggantungkan seluruh harga diri kita pada satu orang. Cinta yang dewasa menerima
bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Kita tidak selalu bisa ada di setiap momen pasangan. Kita tidak bisa memastikan bahwa mereka akan selalu memilih kita dalam setiap situasi. Dan itu tidak masalah, selama kita percaya pada pondasi yang sudah dibangun bersama. Ketika kita mampu membedakan antara cinta dan obsesi, kita mulai melihat bahwa hubungan yang sehat justru terasa lebih tenang. Tidak ada drama berlebihan. Tidak ada ketakutan yang terus menghantui, dan tidak ada dorongan untuk terus-menerus memeriksa apakah mereka masih mencintai kita. Yang ada adalah rasa saling percaya, saling menghormati, dan saling mendukung untuk menjadi versi terbaik masing-masing. Di arah mindset, kita percaya, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam hal ini, mengarahkan pikiran berarti belajar mengenali kapan rasa sayang kita berubah menjadi kelekatan yang tidak sehat. Karena cinta sejati bukan tentang seberapa erat kita menggenggam, tapi seberapa tulus kita menjaga dan membiarkan seseorang tetap menjadi dirinya sendiri. Banyak orang memulai hubungan hanya dengan mengandalkan perasaan. Mereka percaya bahwa selama cinta itu ada, semua hal akan berjalan dengan sendirinya. Dan memang, di awal hubungan, rasanya seperti itu. Dunia terasa lebih indah, segala kekurangan terlihat sepele, dan setiap masalah terasa bisa diatasi bersama. Tapi, seiring waktu, kita akan menyadari sesuatu. Perasaan saja tidak cukup. Cinta yang hanya berdiri di atas rasa, tanpa ditopang oleh nilai-nilai hidup yang jelas. Ibarat rumah yang dibangun di atas pasir. Ia mungkin terlihat kokoh pada awalnya, tapi ketika badai datang benturan ego, perbedaan tujuan, ujian kehidupan fondasinya mulai goyah. Stoik mengajarkan bahwa hidup yang baik harus selaras dengan prinsip dan kebajikan. Kita tidak bisa hanya mengikuti dorongan hati tanpa arah yang jelas, karena hati bisa berubah. Dalam hubungan, ini berarti kita perlu membangun cinta di atas keselarasan nilai. Bagaimana kita memandang kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab, kebebasan, dan tujuan hidup. Bayangkan, dua orang yang saling mencintai, tapi memiliki pandangan hidup yang bertolak belakang. Satu menganggap integritas adalah segalanya, sementara yang lain tidak melihat masalah dalam berbohong demi kenyamanan. Satu memandang hubungan sebagai ruang untuk bertumbuh bersama, sementara yang lain hanya ingin bersenang-senang tanpa komitmen jangka panjang. Seberapa kuat pun rasa cinta di awal, perbedaan nilai yang mendasar akan menjadi sumber pertentangan di kemudian hari. Nilai hidup adalah kompas yang mengarahkan langkah kita. Tanpa kompas itu, cinta bisa terseret ke arah yang tidak kita inginkan. Kita bisa tersesat dalam kompromi yang mengikis diri, menerima hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan hati nurani, hanya karena takut kehilangan. Keselarasan nilai tidak berarti kita dan pasangan harus sama persis dalam segala hal. Perbedaan akan selalu ada, dan itu wajar. Tapi ada garis dasar yang tidak bisa ditawar prinsip, yang menjadi fondasi bagi rasa saling percaya dan rasa aman. Cinta yang disertai kesadaran akan nilai hidup juga membuat kita lebih berani untuk berkata tidak pada hubungan yang merusak. Kita tidak lagi menutup mata terhadap tanda-tanda bahaya hanya karena rasa sayang. Kita tahu bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya berarti mengabaikan prinsip kita. Banyak hubungan yang runtuh bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya keselarasan nilai. Rasa bisa tetap ada, tapi ketika cara pandang terhadap hidup tidak sejalan, setiap langkah terasa berat. Kita merasa harus terus berdebat tentang hal yang sama, atau merasa terpaksa mengalah dalam hal-hal yang seharusnya penting bagi kita. Di sisi lain, ketika cinta dibangun di atas nilai hidup yang sejalan, hubungan menjadi lebih kokoh. Kita mungkin tetap menghadapi masalah, tapi kita memiliki arah yang sama. Kita tahu apa yang sedang kita perjuangkan, dan kita tahu mengapa kita bertahan. Di arah mindset, kita percaya, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam cinta, mengarahkan pikiran berarti menyadari bahwa perasaan adalah bahan bakar, tapi nilai hidup adalah kemudi. Tanpa kemudi, kapal bisa berputar-putar tanpa tujuan, atau terhempas ke karang. Tapi dengan kemudi yang jelas, cinta bisa membawa kita berlayar jauh melewati badai, menembus kabut dan tetap menuju pelabuhan yang sama. Banyak orang terjebak dalam hubungan yang merusak, bukan karena mereka tidak tahu itu menyakitkan, tapi karena mereka tidak benar-benar sadar bahwa mereka punya pilihan untuk keluar. Mereka mengira cinta adalah alasan untuk bertahan, tidak peduli seberapa dalam luka yang mereka rasakan. Padahal, bertahan dalam hubungan yang merusak bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda bahwa kita kehilangan arah. Kesadaran adalah cahaya yang menembus kabut. Ia membantu kita melihat dengan jelas
apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tanpa kesadaran, kita mudah terperangkap oleh ilusi. Kita menutup mata terhadap kebohongan. Kita membenarkan perilaku yang menyakiti. Dan kita meyakinkan diri bahwa semua akan membaik jika kita cukup bersabar. Stoik mengajarkan bahwa kita harus membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Dalam cinta, ini berarti kita bisa mengendalikan sikap, keputusan, dan batasan kita sendiri. Tapi kita tidak bisa mengubah karakter atau perilaku orang lain yang tidak mau berubah. Kesadaran membuat kita berhenti membuang energi untuk memperbaiki sesuatu yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Cinta yang merusak sering menyamar sebagai cinta yang penuh gairah. Ada drama, ada rindu yang membuncah setelah pertengkaran, ada momen-momen manis di sela-sela luka. Semua itu bisa membuat kita bingung antara intensitas dan kehangatan, antara keterikatan dan kebahagiaan. Tanpa kesadaran, kita akan terus memutar di lingkaran yang sama, terluka, memaafkan, berharap, lalu terluka lagi. Kesadaran membuat kita mampu menilai hubungan secara objektif. Kita bertanya pada diri sendiri, apakah hubungan ini membuatku menjadi versi terbaik dari diriku? Apakah aku merasa aman, dihargai, dan didukung? Atau justru aku merasa semakin kehilangan diriku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah dijawab, apalagi jika hati sudah terlanjur terikat. Tapi disitulah letak keberanian sejati, berani melihat kenyataan, meskipun itu pahit. Ketika kita sadar, kita mulai memahami bahwa mencintai seseorang tidak berarti mengorbankan harga diri, kesehatan mental, atau prinsip hidup. Kita mengerti bahwa membiarkan diri terus disakiti bukanlah bentuk pengorbanan yang mulia, tapi bentuk kelalaian terhadap diri sendiri. Kesadaran juga memberi kita kekuatan untuk melepaskan. Melepaskan bukan berarti berhenti mencintai, tapi memilih untuk mencintai diri sendiri lebih dulu. Dalam banyak kasus, cinta yang merusak tidak akan berubah menjadi sehat hanya dengan waktu. Perubahan membutuhkan kesediaan kedua belah pihak. Dan jika hanya kita yang berusaha, maka kita sedang berlayar sendirian di kapal yang bocor. Melepaskan hubungan yang merusak mungkin terasa seperti kehilangan, tapi sebenarnya itu adalah pembebasan. Kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk menemukan cinta yang lebih sehat, atau setidaknya menemukan kembali ketenangan yang hilang di arah mindset. Kita percaya, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam konteks ini, mengarahkan pikiran berarti berani mengakui bahwa tidak semua cinta layak dipertahankan. Kesadaran adalah peta yang menunjukkan jalan keluar dari labirin hubungan yang penuh luka, dan membawa kita kembali ke tempat di mana hati bisa beristirahat tanpa rasa takut. Banyak orang mengira bahwa cinta sejati harus diuji dengan penderitaan, bahwa jika kita benar-benar mencintai, kita harus siap menahan sakit, menanggung beban, dan mengorbankan diri tanpa batas. Bahkan ada yang bangga berkata, "Aku rela menderita demi dia." Tapi mari kita pikirkan sejenak. Jika sebuah hubungan membuat kita kehilangan ketenangan, harga diri, dan kesehatan mental, apakah itu masih bisa disebut cinta? Cinta sejati seharusnya menjadi tempat pulang yang aman, bukan medan perang yang membuat kita terus waspada. Ia bukan sumber kecemasan yang tak pernah reda, melainkan sumber kekuatan yang membuat kita merasa lebih tenang menghadapi hidup. Dalam cinta yang sehat, kita merasa didukung, bukan dihakimi. Kita merasa diterima, bukan dituntut untuk selalu sempurna. Stoik mengajarkan bahwa kita harus menjaga jiwa dari hal-hal yang merusak kedamaian batin. Menjaga pikiran agar tetap jernih adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan jika sebuah hubungan terus-menerus merusak kedamaian itu, kita perlu bertanya, apakah ini benar-benar cinta, atau hanya keterikatan yang kita bingkai dengan kata cinta agar terasa lebih mulia? Kesehatan mental adalah fondasi dari semua hubungan yang sehat. Tanpanya, kita tidak bisa memberi cinta yang tulus, karena hati dan pikiran kita dipenuhi rasa takut, cemas, atau marah. Orang yang kelelahan secara mental sulit untuk mendengarkan dengan empati, sulit untuk bersabar, dan sulit untuk merayakan kebersamaan. Cinta yang sehat tidak membuat kita kehilangan diri. Sebaliknya, ia memberi ruang bagi kita untuk berkembang, menjaga diri, dan merawat keseimbangan hidup. Ia tidak memaksa kita untuk selalu mengorbankan waktu, tenaga, atau mimpi demi orang lain. Ia mengajarkan kita bahwa menjaga diri adalah bagian dari menjaga hubungan. Terlalu sering, orang bertahan dalam hubungan yang melelahkan secara mental karena takut dicap egois jika memilih keluar. Padahal, meninggalkan hubungan yang merusak kesehatan mental bukanlah bentuk egoisme, melainkan bentuk kepedulian
terhadap diri sendiri. Seperti halnya tubuh yang perlu diistirahatkan saat sakit, pikiran pun perlu dijaga agar tidak terus-menerus berada dalam tekanan yang merusak. Kesadaran akan pentingnya kesehatan mental membuat kita lebih selektif dalam mencintai. Kita lagi terbuai oleh janji-janji manis atau momen-momen romantis yang sesaat. Kita menilai hubungan dari seberapa sering kita merasa damai, bukan dari seberapa intens drama yang kita alami. Dan jika kita sudah berada dalam hubungan yang sehat, menjaga kesehatan mental menjadi tanggung jawab bersama. Kita belajar berkomunikasi dengan jujur, memberi ruang untuk masing-masing beristirahat, dan saling mendukung ketika salah satu sedang berada di titik rendah. Di arah mindset, kita percaya, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu dalam cinta. Itu berarti tidak membiarkan diri kita hanyut dalam hubungan yang mengikis kedamaian batin. Cinta sejati bukan tentang seberapa besar kita mampu menahan sakit, tapi seberapa dalam kita bisa saling menjaga agar rasa sakit itu tidak perlu ada. Banyak orang masuk ke dalam hubungan tanpa benar-benar mengenal dirinya sendiri. Mereka hanya tahu bahwa mereka ingin dicintai, ingin ditemani, dan ingin merasa berharga di mata orang lain. Tapi mereka tidak pernah berhenti untuk bertanya, siapa aku? Apa yang aku butuhkan? Apa yang benar-benar penting bagiku? Akibatnya, mereka mencari cinta untuk mengisi kekosongan, bukan untuk berbagi kelimpahan. Masalahnya, ketika kita belum mengerti diri sendiri, kita cenderung mengandalkan pasangan untuk memberi jawaban atas identitas kita. Kita berharap mereka selalu tahu apa yang kita mau, selalu bisa membuat kita bahagia, dan selalu hadir untuk menutup setiap kekurangan yang kita rasakan. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, kita kecewa bukan karena pasangan salah, tapi karena kita menuntut mereka melakukan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita sendiri. Stoik mengajarkan bahwa mengenal diri adalah langkah awal untuk hidup yang selaras dengan kebajikan. Tanpa pemahaman diri, kita mudah terembang-ambing oleh pendapat orang, termasuk pasangan. Kita mengubah prinsip hanya demi disukai, mengorbankan mimpi demi merasa diterima, dan menahan kata hati demi menghindari konflik. Pada akhirnya, arah dan ironisnya, kita mulai kehilangan rasa hormat dari orang yang kita cintai. Mengerti diri sendiri berarti mengetahui batasan, nilai hidup, dan tujuan yang ingin kita capai. Ini bukan sikap egois, melainkan fondasi untuk mencintai dengan sehat. Karena hanya orang yang mengenal dirinya yang bisa berkata ya atau tidak dengan penuh kesadaran, bukan karena terpaksa. Ketika kita belum memahami diri, hubungan sering berubah menjadi ajang pelarian. Kita mencari orang lain untuk mengalihkan rasa sepi, rasa takut, atau rasa tidak berharga. Tapi pelarian itu hanya sementara, cepat atau lambat. Luka yang belum kita hadapi akan muncul kembali. Bahkan bisa merusak hubungan yang sudah kita bangun. Sebaliknya, ketika kita sudah mengenal diri, cinta menjadi pilihan sadar, bukan kebutuhan darurat. Kita tidak takut sendirian, sehingga kita tidak memaksa hubungan berjalan hanya demi menghindari rasa sepi. Kita memilih pasangan bukan karena kita butuh penyelamat, tapi karena kita ingin berbagi perjalanan hidup dengan seseorang yang sejalan. Mengerti diri juga membuat kita lebih bijak dalam menentukan siapa yang layak kita cintai. Kita tahu mana sifat yang bisa kita terima dan mana yang akan menjadi batu sandungan besar. Kita tidak lagi terjebak dalam hubungan yang mengikis harga diri, karena kita sudah tahu nilai yang kita pegang. Dan yang terpenting, ketika kita mengenal diri, kita mampu memberi cinta tanpa rasa takut kehilangan. Kita tahu bahwa kebahagiaan kita tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain. Pasangan menjadi bagian indah dalam hidup kita, tapi bukan sumber tunggal kebahagiaan kita. Di arah mindset, kita percaya, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu dalam cinta. Itu berarti memulai dari dalam memahami diri, sebelum mencoba memahami orang lain. Karena bagaimana mungkin kita bisa mencintai dengan sehat, jika kita bahkan tidak tahu siapa yang sedang memberi cinta itu. Cinta sering digambarkan sebagai sesuatu yang liar, spontan, dan penuh kejutan. Sementara kebijaksanaan dianggap tenang, hati-hati, dan penuh perhitungan. Banyak orang mengira keduanya adalah hal yang bertolak belakang, seolah kita harus memilih. Apakah kita ingin mencintai dengan sepenuh hati atau bersikap bijaksana? Padahal, cinta dan kebijaksanaan seharusnya tidak saling meniadakan. Mereka justru perlu berjalan berdampingan. Cinta tanpa kebijaksanaan seperti kapal yang berlayar tanpa kompas. Ia mungkin bergerak dengan cepat, tapi tidak tahu kemana akan sampai. Kita bisa terbawa arus emosi, mengambil keputusan tergesa, atau mengabaikan tanda bahaya hanya karena hati sedang berbunga-bunga. Sebaliknya, kebijaksanaan tanpa cinta
adalah kapal yang berlabuh terus-menerus aman, tapi tidak pernah benar-benar berlayar. Kita menghindari risiko, tapi juga kehilangan keindahan perjalanan. Stoik mengajarkan bahwa emosi bukanlah musuh, tapi harus ditempatkan di bawah kendali akal. Dalam hubungan, ini berarti kita tidak menolak cinta, tapi kita juga tidak membiarkannya memimpin tanpa arah. Kita merasakan, tapi kita juga menimbang. Tapi kita juga menjaga. Cinta yang disertai kebijaksanaan tidak berarti kita menjadi dingin atau penuh perhitungan. Justru sebaliknya, kebijaksanaan membuat cinta menjadi lebih murni karena ia lahir dari pilihan sadar, bukan dari dorongan sesaat. Kita mencintai bukan hanya ketika semua terasa mudah, tapi juga ketika kita tahu bahwa perjalanan akan menghadirkan ujian. Kebijaksanaan membantu kita melihat hubungan dalam jangka panjang. Kita tidak hanya terpaku pada perasaan hari ini, tapi juga mempertimbangkan apakah hubungan ini akan membawa kita berdua menjadi pribadi yang lebih baik. Kita memikirkan bagaimana menyelesaikan konflik, bagaimana menjaga komunikasi, dan bagaimana tetap setia pada nilai-nilai yang kita pegang. Cinta yang bijaksana juga tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Ia tidak memaksakan hubungan yang jelas-jelas merusak hanya karena takut kehilangan. Ia tidak mempertahankan sesuatu yang sudah mengikis harga diri, karena ia paham bahwa mencintai diri sendiri adalah bagian dari mencintai secara utuh. Tanpa kebijaksanaan, cinta mudah berubah menjadi pengorbanan yang salah arah. Kita mungkin terus memberi kepada orang yang tidak menghargai, atau terus memaafkan tanpa batas pada orang yang tidak pernah berusaha berubah. Tapi dengan kebijaksanaan, kita bisa memberi tanpa merasa dimanfaatkan, dan memaafkan tanpa membiarkan diri disakiti berulang kali. Cinta yang sehat adalah keseimbangan, hati yang mau merasakan, dan pikiran yang mau mempertimbangkan. Perasaan membuat kita terhubung, sementara kebijaksanaan memastikan kita tetap berada di jalan yang benar, di arah mindset. Kita percaya, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam cinta, itu berarti tidak hanya membiarkan hati yang memimpin, tapi juga memberi ruang bagi pikiran untuk menuntun. Karena ketika cinta dan kebijaksanaan berjalan bersama, kita bukan hanya mencintai dengan dalam, tapi juga mencintai dengan benar. Pada akhirnya, cinta yang bertahan bukanlah cinta yang paling manis di awal, tapi cinta yang paling dewasa dalam prosesnya. Ia bukan sekadar letupan emosi yang membuat kita mabuk sementara, tapi kesadaran untuk memilih, menjaga, dan bertumbuh bersama. Kita telah berbicara tentang bagaimana cinta harus disertai kesadaran tentang pentingnya batasan, tentang bahaya ketergantungan, tentang membedakan cinta dari obsesi, tentang nilai hidup yang menjadi penopang, tentang mengenal diri sendiri, dan tentang kebijaksanaan yang harus berjalan berdampingan dengan perasaan. Semua itu bukan untuk membuat cinta terasa kaku atau penuh aturan, tapi justru untuk memastikan bahwa cinta bisa tumbuh tanpa menyesatkan. Stoik mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita, termasuk dalam urusan hati. Tapi kita selalu punya kendali atas satu hal, bagaimana kita memilih merespons. Dan dalam cinta, respons itu bisa menjadi penentu, apakah kita akan menemukan kedamaian, atau justru terjebak dalam lingkaran sakit hati. Cintailah dengan sepenuh hati, tapi jangan lepaskan kendali pikiran. Nikmati setiap momen, tapi tetap ingat arah perjalanan. Karena pada akhirnya, bukan hanya cinta yang kita butuhkan untuk membangun hubungan yang langgeng, tapi cinta yang disertai kesadaran dan kebijaksanaan. Di arah mindset, kita selalu kembali pada satu prinsip: arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dalam cinta, itu berarti biarkan hati menggerakkan langkah, tapi biarkan pikiran yang menentukan arah.